إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Islam dan hidayah iman yang diberikan kepada kita semuanya. Dan mari membuktikan rasa syukur tersebut dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ketaatan seperti itulah yang disebut dengan takwa, dan takwa itulah bekal terbaik yang kita bawa untuk menghadap Allah pada hari akhirat nanti. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa agama Islam yang kita peluk saat ini bisa saja batal ketika kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah. Sebagaimana wudu itu bisa batal, salat bisa batal, puasa bisa batal, dan demikian semua ibadah dalam syariat Islam memiliki pembatal-pembatalnya. Maka agama Islam dan keimanan yang ada pada diri kita pun bisa batal, bisa runtuh apabila kita melakukan pembatal-pembatalnya. Maka mari pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini kita membahas salah satu pembatal Islam yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin pada zaman ini, baik sadar maupun tidak sadar. Pembatal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam Nawaqidul Islam. Dalam matan itu beliau menyebutkan 10 pembatal Islam atau 10 hal yang menyebabkan seorang muslim bisa murtad dari agama Islam. Ketika menyebutkan pembatal ke-9, beliau mengatakan anna man i'taqada anna ba'dhan nas yas'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khadir al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Yang artinya, barang siapa meyakini bahwa ada di antara umat Islam ini, bahwa ada di antara umat manusia yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, yang boleh menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu Khadir menyelisihi syariat Nabi Musa alaihi salam, barang siapa meyakini yang demikian itu maka dia telah kafir. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, keyakinan di atas merupakan keyakinan yang sangat sesat, bahkan bisa mengantarkan seseorang kepada kemurtadan dan kekafiran, wal iyadu billah min dzalik. Yaitu ketika seseorang meyakini ada di antara umat manusia yang boleh melakukan ibadah
yang tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang boleh memiliki akidah atau keyakinan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang boleh membuat hal baru dalam agama ini yang tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memiliki keyakinan seperti itu, maka dia telah tersesat, bahkan bisa jadi murtad dari agama Islam, wal iyadu billahi min dzalik. Ketika menjelaskan hal tersebut di atas, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan contoh-contoh yang sangat banyak keyakinan-keyakinan umat Islam pada zaman ini. Di antara yang beliau sebutkan adalah yang pertama, keyakinan para ghulat sufiyah, keyakinan orang-orang sufi yang hulu, di mana mereka meyakini apabila seorang sufi telah melalui rangkaian-rangkaian ibadah tertentu, telah menyelesaikan ritual-ritual tertentu, maka orang sufi itu akan mencapai derajat ma'rifat, di mana ketika dia telah mencapai level ma'rifat, dia benar-benar telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi memerlukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak lagi wajib melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak lagi wajib meninggalkan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sedikit di antara orang-orang sufi yang hulu, mereka meyakini bahwa tokoh-tokoh mereka tidak lagi wajib melaksanakan sholat fardu 5 waktu, bahwa tokoh-tokoh mereka tidak lagi wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan, bahwa tokoh-tokoh mereka tidak lagi menjauhi dosa-dosa besar. Dia boleh berzina, dia boleh minum khamr, dia boleh memakan harta haram, apa saja boleh dia lakukan dengan dalih bahwa imam tersebut, bahwa tokoh tersebut telah mencapai level ma'rifat, dia mengenal Allah, dia dekat dengan Allah, maka dia boleh menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang sangat menyimpang, bahkan bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran, wal iyadu billah min dzalik. Mengapa demikian? Karena keyakinan itu menyelisihi banyak dalil Al-Quran dan hadis. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh seorang muslim memiliki keyakinan seperti tersebut di atas. Memiliki keyakinan bahwa ada seseorang di antara umat ini yang ketika telah mencapai level tertentu yang sangat tinggi, dia boleh menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu adalah keyakinan yang sangat menyimpang, bahkan bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Dan yang menyedihkan adalah betapa banyak umat Islam pada masa sekarang ini yang memiliki keyakinan seperti itu. Padahal tidak boleh seorang pun menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalih apapun, baik dengan dalih mengikuti agama selain Islam maupun dengan dalih mengikuti aliran-aliran selain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang menguasai jiwa dan raga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang mendengarku diutus dari umat ini, baik dia orang Yahudi maupun orang Nasrani, lalu sampai meninggalnya dia tidak beriman kepadaku
melainkan pasti dia akan masuk ke dalam api neraka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu contoh kedua yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, yang menjadi contoh adanya orang-orang yang meyakini boleh keluar dan menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan seperti orang-orang sekuler. Orang-orang sekuler yang meyakini bahwa pembicaraan tentang agama, pembicaraan tentang ibadah itu hanya boleh disampaikan di dalam masjid. Adapun ketika berbicara tentang hal lain di luar masjid, berbicara tentang politik, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang medis maupun hal-hal lainnya, tidak boleh sama sekali mengaitkan agama dengan urusan-urusan dunia tersebut. Keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang mengajarkan kepada kita untuk menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa meyakini seperti itu dia akan tersesat, bahkan bisa jadi keluar dari agama Islam, wal iyadu billahi min dzalik. Lalu beliau menyebutkan contoh ketiga, keyakinan yang menyimpang, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa dalam agama Islam ini kita boleh membuat bid'ah, bahwa kita boleh mengadakan ritual agama yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini secara langsung maupun tidak langsung dia mengatakan bahwa kita boleh menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan sekarang ini yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada akidah dan keyakinan yang boleh kita miliki yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anggapan atau keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang sangat menyimpang dan bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran, wal iyadu billah min dzalik. Mengapa demikian? Karena keyakinan itu bertentang dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa saja meyakini bahwa dalam agama Islam ini ada yang kurang sehingga perlu disempurnakan dengan pencetusan ibadah yang baru, bahwa ada yang tidak pas dalam agama Islam ini sehingga harus diluruskan, sehingga dia membuat bid'ah, membuat ritual agama yang baru, keyakinan atau metode yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan itu sangatlah menyimpang. Dan betapa banyak jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah yang pada hari ini kaum muslimin memiliki pandangan, memiliki prinsip, memiliki keyakinan seperti itu. Maka sebagai umat Islam kita patut merasa sedih dengan fenomena tersebut. Kemudian contoh yang terakhir disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, yang juga membuat seseorang itu bisa murtad dari agama Islam, yaitu ketika seseorang meyakini bahwa untuk mengambil akidah, untuk mengambil prinsip keimanan, kita tidak cukup mengambil dari Al-Quran dan hadis saja, melainkan kita harus mengambilnya dari ilmu mantik, dari ilmu filsafat, dari ilmu kalam. Mengapa demikian? Mereka mengatakan karena dalil Al-Quran dan hadis itu banyak yang dhanniyah, banyak yang belum tentu sahih, baik belum tentu sahih sanadnya maupun belum tentu sahih maknanya. Dalil Al-Quran dan hadis itu banyak yang kita ragukan dan tidak bisa kita yakini. Oleh karenanya kita membutuhkan ilmu filsafat, kita membutuhkan ilmu kalam untuk membangun akidah dan keimanan kita. Betapa banyak umat Islam pada masa ini yang memiliki keyakinan dan pandangan seperti itu, padahal itu adalah pandangan dan ajakan untuk menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi hamba yang keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa meyakini yang seperti itu, bahwa dia boleh untuk menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi orang seperti itu akan terjerumus ke dalam kekufuran, wal iyadu billahi min dzalik. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Hal-hal yang telah disebutkan pada khutbah pertama hendaknya menyadarkan kita semua akan pentingnya kita belajar akidah yang benar, mempelajari ilmu Islam dari sumber yang terpercaya berdasarkan manhaj yang benar, manhaj salafun salih. Hal-hal yang telah disebutkan pada khutbah pertama hendaknya menyadarkan kita bahwa umat ini sangat membutuhkan da'i-da'i, membutuhkan para muballigh yang menyampaikan agama ini dengan benar. Oleh karena itu, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, khususnya para santri, bersemangatlah dalam belajar ilmu agama. Hafalkanlah Al-Quran, pahamilah maknanya, laksanakan kandungannya dan ajarkan semampu kita. Hafalkanlah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafalkanlah matan-matan ilmiah. Dengan itu insyaallah kita akan tumbuh menjadi pemuda Islam yang memiliki akidah yang lurus, memiliki iman yang benar, melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu insyaallah kita bisa menjadi dai yang mengajak umat manusia ke jalan yang benar. Betapa kasihannya sebagian besar kaum muslimin tersesat tanpa sadar karena mereka hanya membebek, mereka hanya mengikuti tokoh-tokoh yang mereka percaya, padahal ternyata tokoh itu menyesatkan mereka, menjauhkan mereka dari jalan kebenaran, bahkan tidak sedikit yang mengajak mereka menuju kepada kekufuran, wal iyadu billah min dzalik. Maka pompalah selalu semangat untuk belajar, tingkatkan semangat untuk belajar. Sesungguhnya masa-masa ini, hari-hari untuk belajar ini tidak akan terulang. Ada masa datang yang begitu banyak urusan dan kepentingan. Maka selagi kita menjadi pemuda muslim yang sehat, pemuda muslim yang memiliki banyak waktu luang, pemuda muslim yang memiliki kecerdasan, walhamdulillah, manfaatkan itu semuanya untuk menggali ilmu agama dengan niat ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan amalkan semua ilmu yang telah kita pelajari. Semoga dengan itu nanti kita ditulis oleh Allah menjadi para ahli waris Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pejuang-pejuang Islam yang kelak dimasukkan ke dalam surga dan ditempatkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita semua menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang taat kepada Allah hingga akhir hayat kita. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.